Dengan siapa? Saya Nindi, selaku warga negara Sambirejo dua administrasi. Jadi ibu jabatan di KWT-nya itu sebagai apa? Saya sebagai ketua, wakil ketua. Nama kelompok wanita tani yang ada di Sambirejo itu apa? Ini baru ya Mbak, kebetulan baru kemarin udah disepakati itu Bumi Asri. Bumi Asri ya, kemarin kan yang diikuti lomba ke itu kabupaten itu kan Bumi Asri, jadi ibu-ibu sepakat pakai nama itu. Tuh. Untuk alamat Bumi Asri itu lengkapnya di mana sih? Di Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kota Sragen. Lalu untuk nomor HP ibunya Ada apa harus apa dicatat aja nanti? baik. Umur ibunya Saya 29 tahun. untuk pendidikan terakhir ibu Pendidikan terakhir S1. Jurusan teknik kimia. jumlah anggota keluarga ibu Jumlah anggota keluarga ada 4 sementara. untuk status pernikahan Ya, sudah menikah, sudah menikah, berkeluarga, sudah punya 2 anak Mbak. anaknya 2. Ya, Untuk jumlah tahunan 4 jumlah tahunan keluarga. Ya, Pak suami istri ya sama anak. Untuk lama bekerja apa ibu kerja? Enggak, saya ibu rumah tangga. Jadi untuk pekerjaan utama selain KWT ibu rumah tangga. Iya, sama ngelola usaha dan suami. Untuk pendapatan suami berapa? Sih ya, ya nggak pasti ya Mbak. Apa harus di ini sebutin nominal juga? Tidak. Untuk kelompok wanita tani itu bisa lebih ke pertanian, peternakan atau kerajinan? Semua. Semuanya. Semua. Jadi itu nanti KWT itu sebenarnya untuk menjembatani kita menuju ke menuju ke pendanaan desa, terus mungkin juga kita ambil dari dana CSR dari PT-PT kayak gitu. Rencananya seperti itu, makanya kita ikutnya di kelompok wanita tani. Mungkin jenis tanaman yang akan dibudidayakan dalam kelompok wanita tani itu apa saja? Jadi sebenarnya program kita nanti itu tidak hanya mencakup soal pertanian saja gitu. Kita bagi beberapa zona, ada 9 zona sudah kita bentuk. Salah satunya ya kalau untuk pertanian itu ada zona sayur, terus ada juga zona kebun buah ini seperti itu. Terus nanti juga ada zona edukasi buat anak-anak kayak gitu juga ada. Terus itu sistemnya nanti mau dibikin sekolah alam seperti itu. Sekolah alam. Untuk jumlah anggota kelompok wanita tani sendiri itu sudah berapa? Kalau anggota itu kepengurusan intinya itu ada 12 Jadi masing-masing PJ untuk setiap zona itu 1 sampai 2 orang. Untuk biaya sekolah putra putri ibu itu sekitar Kalau SPP satu anak 300.000 Mbak. Kalau anak ya, kan masih ini yang satu itu masih di apa ya kayak di apa ya daycare yang satu, terus yang satu lagi yang satu dari TKP. Kalau SPP bulannya sama-sama 300. Terus kalau untuk uang masuknya 2 sampai 3 juta. untuk biaya transportasi per bulan untuk anak di sekolah itu sekitar berapa kok? Biaya transportasi sebenarnya soalnya jauh soalnya. Jakarta Lengkungnya itu hampir
30-an menit ya besar itu. Kalau BBM aja 10.000 berarti kali 10.000 2 hari lah ya, 10 2 hari kali 30 berapa itu? Nggak ngitung mbak, soalnya nggak pernah ngitung. Untuk KWT sendiri, kondisi lahan yang digunakan saat ini tuh apakah sudah cukup luas ataupun subur untuk mendukung produksinya? Insya Allah sudah ada kan, itu nanti kan ada beberapa zona dan itu nanti dipecah tidak ada di satu tempat saja. Seperti misalnya zona budaya itu kami ada maskotnya lah gitu, masuk desanya itu ada gitu ya, di namanya itu di Guntur Geni. Nah itu tuh biasanya digunakan orang-orang untuk untuk acara adat istiadat, jadi ya kayak gitu di situ. Terus kemudian untuk demplot sayuran kayak gitu, tanaman obat itu juga ada, nanti itu di masing-masing rumah warga. Jadi kita bagi zonanya itu, di masing-masing apa ya, pasaran warga gitu. Ini kan kebunnya luas-luas, tanahnya juga cukup subur, alhamdulillah, jadi bisa nanti di situ. Untuk jenis tanaman atau produk utama yang dikelola oleh kelompok itu lebih terfokus ke apa? Kalau tanaman itu lebih ke sayur. Nah, tantangannya itu kan sayur itu nanti hasil panen kita bisa salurkan ke posyandu seperti itu. Jadi posyandu itu bisa dapat apa ya? Dapat bahan makanan atau bahan masakan yang memang nilai gizinya tinggi, seperti kayak misalnya kita manfaatkan dari hasil ternak gitu ya. Ini ada zona ternaknya juga gitu. Nanti hasilnya seperti telur, daging gitu kita bisa salurkan ke posyandunya itu. Nanti seperti itu. Apakah ada kendala terkait kesediaan air ataupun cuaca yang mempengaruhi hasil produksi? Karena saya yakin karena di desa ini tuh sumber daya alamnya itu cukup bagus ya. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini dengan maksimal gitu. Seperti di desa ini itu berdampingan dengan sungai, terus kemudian juga tanah yang subur seperti itu. Tanaman bisa apa ya, tumbuh dengan baik di situ. Untuk bibit itu tuh memang sendiri atau mendapat dari mana? Ya, buka di sini juga sudah ada waktunya berbuah juga. Itu dapat dari desa. Itu kita dapat bantuan dari desa dan sudah kita salurkan dari tanam dan sekarang sudah mulai berbuah. Nah, untuk anggota KWT tadi kan ada 12 ini. Terus itu untuk pembagian perannya dalam kegiatan produksi pertanian bagaimana? Apakah semua bersama-sama atau ada pembagiannya? Nah, kita juga ada nih yang spesialnya, ada zona produksi. Ya. Nah, di zona produksi itu nanti kita bisa meningkatkan harapannya ya, bisa meningkatkan kemakmuran warga dan juga ekonomi desa ini sendiri gitu. Jadi ada impact gitu buat masyarakat sekitar gitu. Dan hasil produksi kita itu nanti bisa apa ya, dari hasil kebun lah ya, dari mulai ada tanaman herbal kayak gitu, terus kemudian sayur kayak gitu, nanti buah juga bisa nanti di hasil produksi, dan itu udah ada PC-nya juga. Nah, PC itu cuma sebagai penanggung jawab saja, nanti pelaksanaannya tetap warga sekitar gitu. Jadi untuk pengurus intinya itu sebenarnya penanggung jawab itu nanti cuma istilahnya itu cuma pengawas saja lah, jadi penanggung jawab dari setiap program gitu. Nanti setiap programnya itu yang melaksanakan juga tetap masyarakat sekitar gitu. Jadi semua masyarakat nanti ikut andil dalam pelaksanaannya lah gitu. Nah, apakah semua anggota
terlibat langsung dalam pengelolaan lahan dan panen atau ada sistem rotasi kerjanya? Kalau menurut semua anggota itu apakah aktif langsung dalam panen atau pengelolaan lahan, apakah ada sistem rotasi kerja? Ya itu tadi, kalau penanggung jawab ya itu tadi cuma menanggung jawab, jadi penanggung jawab aja gitu. Kalau untuk apa ya, pekerjaannya nanti ya dilaksanakan sama-sama, sistemnya kita nanti gotong royong seperti itulah, desa kan seperti itu gitu. Apakah kelompok ini menggunakan tenaga kerja dari luar anggota untuk membantu saat musim panen? Tidak, paling nanti kita berkolaborasi dengan Karang Taruna. Jadi di Karang Taruna kita sekarang itu ada divisi lingkungan juga. Jadi itu nanti bisa saling berkolaborasi antara KWT dan Karang Taruna seperti itu. Untuk modal utama KWT itu bersumber dari mana untuk mendukung kerjaan produksi? Apakah dari iuran anggota atau dari bantuan pemerintah, koperasi atau pinjaman bank? Berharapnya nanti itu KWT itu bisa berkembang dengan baik dan bisa didukung oleh ini ya, aparat desa seperti itu. Jadi kita nanti lebih ini dananya itu dari desa seperti itu, terus juga berintegrasi dengan koperasi desa, terus kemudian juga kita kemarin juga sudah ditembusi dari ini PT juga gitu buat dana CSR-nya gitu. Untuk modal, apakah saat ini sudah mencukupi kebutuhan produksi atau belum? Sudah. Terus karena kita juga ada produksi sendiri ya Mbak, jadi itu nanti ada ini, kita produksinya kan memilih sesuatu produk yang fast moving, maksudnya itu habis digunakan masyarakat kita bisa beli lagi seperti itu. Dan yang kita produksi itu adalah sabun, itu kan fast moving banget itu kan. Nah kok sabun itu nanti kita bisa produksi yang chemical, yang versi chemical juga, yang versi organik juga gitu. Dan itu nanti kan dana bisa diputar lagi untuk kebutuhan lainnya. Jadi untuk mengelola modal itu dananya diputar terus. Iya, roda ekonomi desa harus terus berputar. Yang biasanya mengambil keputusan dalam menentukan jenis usaha atau pola tanaman itu lebih ke ketuanya atau semuanya ikut andil dalam hal tersebut? Kita mengadakan ini rapat rutin gitu, dan gini programnya setiap seminggu atau minimal ya 2 minggu sekali lah gitu. Itu buat cross check semuanya, terus juga kalau untuk program-program yang terbentuk juga tetap didiskusikan kembali seperti itu. Jadi bareng-bareng, tidak hanya satu pemikiran dan satu keputusan saja, tapi juga sama terlibat. Apakah kelompok sudah memiliki perencanaan usaha untuk jangka panjang? Kalau jangka panjangnya ya itu tadi produk-produk yang fast moving itu kan bisa jadi ini ya, program jangka panjang ya gitu. Terus juga di sekolah alam juga itu rencananya kan bisa menjadi tempat edukatif buat anak-anak dari sekolah-sekolah sekitar sini juga gitu. Bagaimana strategi KWT dalam menghadapi risiko seperti gagal panen atau harga pasar yang turun? Kalau harga pasar itu kita memang untuk hasil panennya itu kita lebih ke konsumsi pribadi ya, jadi tidak dijual. Kalau untuk sayur-sayuran itu kan mau didropinkan ke posyandu ya, jadi itu bermanfaat ke masyarakat sekitar sini aja, warga sini sekitar gitu. Terus kalau yang produk yang kita jual keluar itu tuh kan yang satu itu tadi, jadi itu berharapnya bisa memutar perekonomian desa gitu. Untuk strategi gagal panen, apakah ada strategi khusus untuk menghindari hal tersebut? Kalau untuk strategi gagal panen kita ini
kita ini sih lebih ke menekankan PJ gitu ya, ketika tanggung jawab itu harus mereka memikirkan solusi juga gitu, solusi gitu. Terus juga mereka lebih aktif lagi ke perawatan setiap tanaman, setiap ternak seperti itu kan perlu penanganan yang berbeda-beda, dan setiap PJ yang kita ambil itu yang lebih expert di bidangnya seperti itu. Apakah kelompok tani sudah memanfaatkan alat atau teknologi pertanian modern? Manual. Warga desa sini itu masih apa ya, kita kan banyak kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak gitu ya, jadi mungkin yang lebih aktif itu kan usia-usia apa ya, sekitar usia kelahiran 80-an gitu kan, jadi masih sekarang manual. Misalnya dibilangnya umurnya kan sudah hitungannya langsung sudah 50 ke atas seperti itu. Nah itu apakah ada pelatihan khusus untuk anggota KWT atau tidak ada? Kalau untuk itu kegiatan yang ringan gitu, maksudnya kayak kerajinan, kayak hasil karya apa gitu kan ya, itu kita memanfaatkan ini akan memanfaatkan kain perca yang ada di desa sini gitu. Desa sini kan ada yang aktif menjadi penjahit gitu ya, nah itu kain percanya kan banyak gitu, nanti bakal kita jadikan sebuah karya seperti selimut dari kain perca, terus kemudian keset seperti itu, somai atau apalah gitu. Terus juga untuk ibu-ibu yang berumur bukan ibu-ibu sih, lebih tepatnya kayak simbah-simbah seperti itu, kita akan kasih kegiatan seperti membatik seperti itu, yang kegiatannya memang hanya di tempat gitu ya, nggak butuh energi banyak gitu, seperti menyulam juga gitu, menanyam gitu. Sudah, mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih sudah membantu. Iya, Mbak. Terima kasih.